Aduh, maaf Kiai Moksid tadi 6 menit. Tadi saya agak ini masih nunggu. Oke, sudah hadir bersama kita. Oke. Mas Moksid Ahmad Abdul Moksid Ghazali. Jadi kita mulai aja ya. Oke, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram @CakNurSociety. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nurholis Masjid Society. Topik kita pada hari ini adalah soal puasa, saleh sosial dan saleh spiritual. Sudah hadir bersama kita Dr. Abdul Moksid Ghazali. Beliau adalah dari Lembaga Bahsul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan juga mengajar di UIN Syarifullah Jakarta. Nah, tema kita ini tema yang cukup penting untuk kita bahas pada hari ini, menyangkut soal ibadah puasa kita. Bagaimana puasa itu memiliki dua dimensi sebetulnya. Tadi yang saya sebut dalam judul kita, yaitu dimensi yang ritual. Jadi betul-betul ibadah itu berimplikasi terhadap dimensi intrinsik kita, dan dimensi konsekuensional yang kedua, yang oleh Cak Nur disebut sebagai dimensi konsekuensional, yaitu ada tumbuhnya empati terhadap situasi orang lain. Ini yang mau kita elaborasi pada sore hari ini dengan Kiai Moksid. Jadi tanpa berpanjang kalam, saya kira saya langsung serahkan saja kepada Kiai Moksid. Silakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama tentu terima kasih saya diajak ngobrol di channel Nurholis Masjid Society untuk bicara mengenai puasa yang disebut tadi oleh Mas Rozi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosial dan dimensi spiritual. Sebenarnya dua dimensi ini hampir tidak diperlukan karena setiap aktivitas ibadah di dalam Islam selalu memiliki dua efek itu secara sekaligus. Artinya efek spiritual dan efek sosial. Tidak bisa kita menyebut puasa seseorang itu baik kalau tidak memiliki efek sosial. Sama halnya dengan ibadah sholat, tidak mungkin kita menyebut sholat seseorang itu baik kalau tidak memiliki efek sosial. Makanya di dalam Quran disebutkan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang sholat yang tidak punya dampak secara sosial. Karena orang yang ibadah puasanya baik, kemampuan pengendalian dirinya pasti baik. Artinya target minimal dari kita menjalankan ibadah puasa ini memiliki dampak yang pasif, minimal anggota tubuh kita itu tidak memiliki tidak memberikan pengaruh negatif kepada orang lain. Kalau hari ini misalnya kita berpuasa, tentu saja jari-jari kita berpuasa juga untuk tidak membuli pihak lain, untuk tidak menge-share berita-berita buruk tentang orang lain. Itu efeknya begitu. Nah, tentu efek yang aktifnya adalah tidak hanya pasif, tidak membuli orang lain, tidak menyebarkan fitnah kepada orang lain, tapi juga aktif bekerja untuk kepentingan-kepentingan sosial. Apalagi puasa yang kita laksanakan di dalam pandemi COVID-19 ini dibutuhkan misalnya kepedulian kita sebagai hamba-hamba Allah yang berpuasa. Memang kita mungkin usia saya dan Mas Rozi ini, dan mungkin generasi yang lahir tahun 60-an, 70-an, 80-an sampai dengan tahun 2000-an ini tidak pernah mengalami fase yang seperti ini, di mana aktivitas ibadah dilakukan dengan suasana darurat yang seperti ini. Salat kita semuanya dilakukan di rumah, tarawih, salat Jumat dan seterusnya dilakukan di rumah.
Nah, puasa tentu saja juga kita laksanakan di rumah, tapi bagaimana puasa yang kita lakukan ini juga bukan hanya pasif karena kita tidak melakukan kejahatan kepada orang lain, tapi juga aktif melakukan kebaikan kepada orang lain. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, bahkan tidak makan itu bukan puasa. Ya. Jadi puasa itu bukan tidak makan, tidak minum, tapi kita tidak makan dan tidak minum itu atas perintah syariat. Artinya apa? Kalau kita tidak makan dan tidak minum bukan sebagai ekspresi dari kita menjalankan perintah syariat, maka itu tidak kita sebut sebagai puasa. Mungkin itu dulu. Oke. Ya. Mudah-mudahan jaringannya bagus. Iya. Agak putus sedikit aja tadi. Nah ya. Jadi maksudnya terutama mungkin gini. Oke, jadi terkait dengan situasi ini kalau kita merujuk pada pada situasi yang sekarang misalnya di era medsos itu berkali-kali kita katakan bahwa bagaimana sebetulnya cara seorang muslim itu menjaga dirinya dari terhadap godaan-godaan di luar itu loh, untuk tidak mudah terlibat di dalam diskursus yang negatif di media sosial dengan tetangga dan segala macam. Iya, kalau itu kan memang diharamkan baik di luar puasa, apalagi di dalam puasa. Di luar bulan Ramadan saja memang kita tidak diperbolehkan untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong, dan seterusnya. Momentumnya akan lebih tepat kalau kita lakukan itu di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, aktivitas peribadatan kita naik, otomatis hal-hal yang sifatnya destruktif, memfitnah orang lain tidak kita lakukan. Ini memang mudah kita ceramahkan, tapi yang paling sulit tentu saja mengamalkannya. Makanya tantangan terbesar bagi para da'i itu bukan menceramahkan, tapi mengamalkan apa yang diceramahkan. Makanya Allah berfirman di dalam Quran, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Kalian menyuruh orang lain melakukan kebaikan sementara kalian sendiri tidak melakukannya. Itu kan teguran langsung dari Allah. Memang yang paling sulit adalah mengamalkan apa yang kita tahu. Itu sebabnya di dalam Ibnu Rushdan dinyatakan fa'mal walau bil musyrikaz zakati akhruj binuril ilmi min dhulumati. Amalkanlah ilmu itu minimal 10 dari yang kita tahu. Takhruj binuril ilmi min dhulumati. Kalau setiap orang sanggup mengamalkan 1/10 dari ilmu spiritual itu akan memancar pada dirinya. Semua orang pasti tahu menyebarkan fitnah, membuat fitnah itu enggak baik, tapi tidak seluruh orang mampu untuk melakukan itu. Misalnya disebutkan di dalam hadis, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam yang sejati itu adalah orang yang menyelamatkan orang lain melalui tangannya, melalui lisannya misalnya. Ini pas sekali. Karena tangan zaman dahulu itu membunuh, tapi tangan hari ini kan dipakai untuk menyebarkan berita-berita bohong itu, apalagi menyerang individu orang lain. Nah, saya nggak tahu nanti misalnya sebagai orang ini kan problemnya sekarang meskipun himbauan segala macam itu tetap berlangsung. Yang tadi Pak Kiai Mausid bilang orang tahu semua tahu bahwa menyebarkan hoax itu tidak betul, tetapi kemampuan itu bagaimana cara ininya menggugah masyarakat gitu kira-kira untuk. Ya, itu tentu dimulai dari penciptaan lingkungan yang baik. Kalau kita tumbuh berhasil menata lingkungan keluarga yang baik, ini kan momentumnya pas kita semuanya sedang berada di rumah,
momentumnya baik, kita menata keluarga kita untuk bisa mengendalikan diri agar tidak menjadi bagian dari kelompok yang suka menyebarkan berita bohong, apalagi aktif memfitnah, membuli orang lain. Itu momentumnya bagus sekali. Dimulai dari ayah, ibu, anak-anak nanti tinggal mengikuti. Bisa dibayangkan kalau setiap keluarga di dalam momentum yang sekarang ini bahu-membahu untuk mendidik keluarga menjadi keluarga yang baik. Makanya benar kalau di dalam Quran dinyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari serbuan api neraka. Nah, ini lagi bagus momentumnya. Kita semua sedang berada di rumah. Semua kita sedang berada di rumah. Apa yang kita lakukan di rumah itu? Apakah kita membiarkan anak-anak kita, membiarkan istri kita, membiarkan suami kita menjadi bagian kelompok yang menyebarkan kemungkaran atau tidak? Momentumnya lagi baik. Karena itu kita mulai, kalau setiap keluarga demi keluarga di dalam satu RT, kemudian naik di dalam satu RW, di dalam satu kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, terus sampai ke dalam tingkat negara, maka tidak ayal lagi negara itu akan menjadi perwujudan dari idealitas Al-Quran yang menyebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu minimal karena kita bukan berada pada pihak sebagai pengambil kebijakan. Nah, kita ini kan masyarakat sipil, bukan pemangku kebijakan, tentu dimulai dari levelnya pada tingkat individu, keluarga, lalu membentuk masyarakat yang disebut dengan al-mujtama, ya. Al-Farabi itu punya buku yang bagus tuh, Ara'u Ahlil Madinah Al-Fadilah, dimulai dari keluarga, kemudian naik menjadi kota yang unggul, kota yang utama. Tentu masyarakatnya adalah masyarakat yang utama itu. Kiai Moksid, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita ini, dari Irfan Muhammad ini. Bagaimana pendapat Kiai Moksid tentang adanya sufi nyeleneh yang terkesan bertentangan dengan syariat? Apa tadi? Nggak dengar saya. Bagaimana pendapat Kiai Moksid tentang tadi itu? Irfan Muhammad? Bagaimana pendapat Kiai Moksid tentang sufi nyeleneh yang terkesan bertentangan dengan syariat? Ya tentu sufi itu harus dibingkai di dalam konteks syariat. Kalau sufi tidak dibingkai di dalam konteks syariat, ya bukan sufi yang dimaksudkan. Makanya kalau kita baca kitab yang ditulis oleh As-Suyuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran, sufi-sufi yang nyeleneh, yang melibatkan diri di dalam proses penafsiran Quran, itu tidak disebut sebagai tafsir. Kata As-Suyuti, amma kalamus sufiyya fil Qur'ani falaysa bitafsir. Omongan para sufi yang menyimpang mengenai Al-Quran itu bukan tafsir Quran. Misalnya yang populer ya, ada ayat di dalam Quran, as-salatu lidzikri, aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Sebagian orang menafsirkan kalau orang itu sudah ingat kepada Allah, maka tidak diperlukan ketentuan legal formal salat seperti yang dinyatakan oleh syariat. Pokoknya ingat kepada Allah, maka tata cara salat seperti yang kita lakukan tidak diperlukan lagi. Itu menarik. Karena salat itu memang sarana, bukan tujuan. Betul. Disebutkan di dalam istilah-istilah fikih, salat itu adalah wasilah, ghayahnya berjumpa dengan Allah. Tapi jangan lupa, ini adalah wasilah, cara yang ditentukan oleh Allah. Jadi salat itu adalah tujuan dan sarana yang ditetapkan oleh Allah. Jadi dua-duanya ditetapkan oleh Allah. Beda dengan di bidang muamalah. Di bidang muamalahnya itu tujuan kita adalah Allah, tapi tata caranya Allah tidak menentukan. Bagaimana misalnya mengatur pemerintahan yang baik? Itu kan tidak ditentukan oleh Allah. Diserahkan kepada setiap masyarakat. Pada zaman Nabi, pemerintahan itu, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif,
berada di satu tangan, yaitu Nabi. Ya. Karena Nabi yang menghandle 3 kekuasaan itu tidak menjadi masalah. Nabi sebagai ketua Mahkamah Agung, Nabi sebagai ketua DPR, Nabi menjadi kepala negara. Tapi bisa dibayangkan hari ini kalau ada orang yang punya cita-cita seperti Nabi, ingin memegang 3 kekuasaan itu secara sekaligus. Memegang jabatan sebagai ketua MK, ketua DPR saja bisa menjadi masalah tuh. Apalagi ini 3 kekuasaan itu secara sekaligus. Makanya trias politika itu, pembagian kekuasaan ke dalam 3 jenis kekuasaan di dalam konteks masyarakat modern itu relevan. Karena tangan kita ini tidak mampu, misalnya untuk ngeklik tabung komputer kita, handphone kita itu sudah dampaknya sangat destruktif kan. Tapi kalau orang-orang ideal seperti Nabi, kalau para filosof menyebutnya orang-orang ideal seperti filosof, yang gerak tubuhnya adalah dibangun berdasarkan kerangka etik moral, yaitu tidak membahayakan. Tapi orang-orang hari ini, jangankan menjadi pejabat-pejabat tinggi, pejabat rendahan saja, sudah bertindak destruktif kepada pihak lain. Nah, kita tidak bisa mengubah itu semua, maka tentu saja yang ideal sekarang adalah mengubah diri kita sendiri. Tidak usah sibuk mengubah orang lain. Jadi puasa itu pada mulanya basisnya adalah individu. Individu itu kemudian naik menjadi perubahan individu per individu. Salat itu kan basisnya adalah individu. Yang saya maksud fardu ain kalau menggunakan bahasa orang-orang pesantren, bukan fardu kifayah. Jadi kita sholat, kita berpuasa, itu fardu ain, kewajiban yang basisnya adalah individu. Beda dengan belajar ilmu kedokteran, itu langsung menjadi fardu kifayah. Belajar ekonomi, fardu kifayah. Artinya kalau ada satu kampung tidak ada yang belajar itu, ya bisa berdosa semua tuh. Jadi ibadah-ibadah mahdhah itu basisnya adalah individu. Tapi dari perubahan individu per individu itu akan naik menjadi perubahan pada tingkat masyarakat. Lalu naik menjadi perubahan pada tingkat negara. Tentu yang ideal adalah kita menagih tuh. Jika seorang presiden berpuasa dengan baik, gubernur berpuasa dengan baik, bupati, wali kota berpuasa dengan baik, maka dampaknya bukan hanya pasif karena dia tidak menyebarkan hoaks secara individual, tapi aktif untuk menyetop agar penyebaran hoaks itu tak terjadi. Jadi beda seharusnya dampak puasa bagi orang yang tidak punya jabatan dengan dampak puasa orang yang memiliki jabatan, memangku kekuasaan. Itulah yang dilakukan misalnya oleh Umar Ibnu Abdul Aziz yang memegang kekuasaan 2,5 tahun, tapi efektif sekali untuk menyetop penyebaran fitnah. Kita tahu itu sebelum Umar Ibnu Abdul Aziz tampil menjadi kepala negara, kalau kita menyebutnya hari ini, itu mimbar-mimbar khutbah dipakai untuk menyebarkan fitnah. Di mana-mana fitnah disebarkan untuk membuli Ali bin Abi Thalib yang sudah lama meninggal dunia. Akhirnya Umar Ibn Abdul Aziz berinisiatif. Setiap khutbah Jumat harus diakhiri dengan Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Kata-kata wal baghi itu salah satu maknanya ya aktif untuk tidak melakukan kejahatan. Bully tidak boleh, kalau bahasa kita sekarang, fitnah tidak boleh disebarkan lagi. Tidak boleh ada kata laknat terhadap pihak lain. Nah, makanya kalau kita mendengar khutbah-khutbah dari para sufi, misalnya khutbah dari orang-orang yang alim, khutbah itu dianggap sebagai ibadah. Isinya hanya wasiat takwa. Tidak ada penyebutan nama untuk mencaci pihak lain. Ini kalau kita ikuti
narasi-narasi, bacalah khutbah-khutbah Nabi itu, khutbah para sahabat Nabi. Tidak ada isinya kesombongan, tidak ada isinya caci maki. Kata Nabi, ma bu'itsu la'anan, aku diutus bukan untuk melaknat orang lain. Bahkan khutbah Nabi ketika haji wada, karena Nabi itu hajinya hanya sekali, itu dipakai untuk menyerukan pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Kata Nabi ketika ceramah pada haji wada, pada waktu wukuf di Arafah, Nabi berceramah, berkhutbah, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Darahmu, hartamu, kehormatanmu haram sejak hari ini. Tidak boleh ada darah yang tumpah dengan alasan apapun. Tidak boleh ada korupsi pencurian dengan alasan apapun. Tidak boleh ada caci maki dengan alasan apapun. Dimulai, kata Nabi, fi yaumikum hada, sejak hari ini. Wa baladikum hada, dimulai sejak di negeri ini. Dimulai wa syahrikum hada, pada bulan ini. Ini ceramah yang sering disampaikan oleh almarhum Cak Nur. Pidato khutbah Nabi pada Haji Wada itu. Jadi jauh sebelum negara-negara barat bicara mengenai pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, 1400 tahun yang lalu, baginda Nabi sudah menegaskan pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Makanya kata Nabi, ma bu'itsu la'anan, aku diutus bukan untuk melaknat, wala fahishan wala mutafahishan, aku diutus bukan untuk melaknat, bukan untuk melakukan perbuatan keji dan seterusnya. Suatu waktu Khalifah Umar Ibnul Khattab, kalau tadi Umar Ibnu Abdul Aziz, ini ada hubungan nasab ya. Karena ibu dari Umar Ibnu Abdul Aziz itu adalah cucu dari Umar Ibnul Khattab. Suatu waktu Umar bin Khattab tiba-tiba naik ke atas genteng rumah seseorang, kemudian masuk ke dalam rumah itu karena Umar menyangka di situ ada perzinahan. Lalu begitu masuk ke dalam rumah, Umar memang menjumpai di kamar itu ada laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Lalu apa kata laki-laki dan perempuan di dalam rumah itu? Wahai Umar, saya melakukan kesalahan. Tapi kesalahan saya satu. Engkau Umar juga melakukan kesalahan dan kesalahan kamu itu 3. Kata Umar kaget, loh kok bisa 3? Kata Allah di dalam Quran, kata yang terdakwa ini, wa'tul buyuta min abwabiha. Kalau kamu mau masuk ke rumah seseorang, masuklah lewat pintu, kamu masuk lewat genteng, itu enggak boleh. Yang kedua, kata 2 orang ini, kamu melakukan kesalahan juga Umar. Bukankah Allah berfirman di dalam Quran, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Kalau kamu masuk ke rumah orang itu, jangan lupa mengucapkan salam. Kamu tadi tidak mengucapkan salam. Yang ketiga, kata orang ini, Allah berfirman di dalam Quran, wala tajassasu wala yautab ba'dukum ba'da. Jangan melakukan tajassus, mengintip-ngintip orang lain melakukan dosa. Jadi mengintip-ngintip orang lain melakukan dosa itu adalah dosa juga. Itu pelajaran penting bagi kita dan relevan saya kira hari-hari ini kita tidak menuduh orang lain melakukan dosa sambil melupakan diri kita juga melakukan dosa. Mungkin lebih banyak dari orang lain. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain dari Tabrani Marzuki. Banyak orang yang berbuat kebaikan untuk mengejar pahala. Sebenarnya kita yang berbuat baik itu mencari ridho atau mencari pahala sebetulnya? Mencari pahala itu enggak buruk juga, karena itu perintah dari syariat. Tapi kan ada level-levelnya orang menjalankan ibadah itu. Memburu pahala, ingin masuk surga, ingin menghindar dari neraka, itu kan syariat juga. Karena kata Nabi,
Man amila salihan, barang siapa yang beramal salih, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku beri kehidupan yang baik, baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ, levelnya harus dinaikkan. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh syirik. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan ini harus murni karena Allah, bukan karena takut pada neraka, bukan karena menginginkan surga. Itu ada puisi yang ditulis oleh Abu Nuwas yang bagus sekali itu. Ilahi lastulil firdausi ahla itu. Ya Allah, aku tidak layak masuk surga, tapi juga tidak ingin untuk masuk neraka. Itu menunjukkan keikhlasan di dalam menjalankan amal ibadah itu. Jadi boleh saja. Itu sama dengan kalau kita dijahati oleh orang lain, boleh nggak membalas kejahatan itu? Secara syariat dibolehkan. Karena kata Allah di dalam Quran, فَجَزَّاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Kejahatan bisa dibalas dengan kejahatan. Itu menarik, kata Quran, membalas kejahatan eksplisit disebutkan harus melakukan pembalasan dengan kejahatan yang serupa. Tetap saja disebut sebagai kejahatan. Jadi membalas kejahatan itu tidak disebut sebagai kebaikan, tapi disebut juga sebagai kejahatan yang serupa, sayyi'ah. Kenapa disebut mithluha? Karena ada potensi kalau kita membalas itu lebih sadis ketimbang kejahatan yang awal. Kalau kita dipukul, pasti balasannya itu potensial lebih dahsyat ketimbang pukulan yang pertama. Tapi tidak boleh berhenti dan sampai di situ. Dinaikkan tuh levelnya. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Itu levelnya kalau dinaikkan. Faman afa wa aslaha. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, sudah dijahati, kita masih membalas dengan kebaikan, fa inna dzalika lamin azmil umur. Itu levelnya sudah ulul azmi itu. Itu kayak Nabi kan, diludahi. Bayangin Nabi itu ketika dilempari batu, betisnya sampai terluka ketika menuju kepada Taif, itu malaikat kan sempat menawarkan, aku mau balik enggak gunung-gunung di Taif itu. Bagi yang belum pernah ke Taif, itu perjalanan dari Mekah ke Taif itu sekitar 100 kilo ya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang sudah karena gunung-gunung beberapa sudah dirampingkan, mungkin sudah perjalanan 80 kilo. Nabi tidak mau tuh untuk malaikat menghancurkan Taif itu. Kata Nabi, fa'arju, aku berharap an yakhruja min aslabihim, keluar dari sulbi-sulbi, dari tulang punggung mereka, anak keturunan yang baik. Bisa dibayangkan kalau Nabi itu yang dilakukan oleh Nabi seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh kan begitu di dalam Quran. Dakwahnya ditolak. Inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Di mana-mana ditolak. Lama-lama Nabi Nuh nggak sabar juga kan. Akhirnya beliau berdoa juga. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, kok tidak dibunuh saja mereka itu? Bukankah kalau mereka hidup itu hanya melahirkan anak keturunan yang suka melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya? Justru Nabi berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sungguh mereka tidak pernah tidak mengerti. Makanya tokoh-tokoh seperti Cak Nur, sekalipun sering dibuli, itu tidak pernah membalas bulian itu. Ditanggapinya dengan senyuman. Saya menyebut tokoh yang sudah meninggal ya. Gus Dur misalnya, sekalipun dibuli, dicaci maki, tidak pernah membalas cacian makian itu. Justru terus bekerja untuk kepentingan kemanusiaan.
Itulah guru-guru agung yang penting kita teladani dari tokoh-tokoh para ulama Indonesia yang sudah meninggal dunia. Hari-hari ini kita merindukan tokoh-tokoh yang sabarnya luar biasa itu. Kalau kita mungkin tidak sabar. Makanya kita tidak akan jadi nabi ya. Kalau kita jadi nabi, itu kan dibully sedikit, datang malaikat nawarin jasa. Mau saya hancurkan nggak itu malaikat? Apa nabi misalnya? Oh iya, itu hancurkan saja. Makanya level kita itu nggak jadi nabi. Jadi ulama saja enggak kan? Karena kalau nanti kita dikasih fasilitas karamah oleh Allah, seperti mukjizat buat para nabi, mungkin akan kita pakai itu untuk tindakan menghancurkan orang lain. Makanya level kita bukan nabi, level kita bukan ulama, karena setiap fasilitas yang dimiliki oleh kita, kalau nabi berupa mukjizat, kalau para ulama berupa karamah, itu bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna misalnya, tidak bermanfaat. Makanya kita ini penting meniru perilaku yang diteladankan oleh para ulama untuk hidup zuhud misalnya. Apa contoh hidup zuhud itu? Itu menarik tuh. Seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu kan tidak pacaran ya. Dia ditawarin istri oleh satu keluarga, suruh milih kakak beradik. Dua perempuan disuruh milih, wahai Ahmad bin Hanbal, kau pengen yang mana tuh? Ini kakaknya cantik, luar biasa. Sementara adiknya ini disebut di dalam Ihya Ulumuddin, satu matanya nggak bisa melihat, difabel, disebut dengan aura. Apa kemudian yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal? Dia memilih adiknya ini, yang tidak bisa melihat ini. Jadi istri Ahmad bin Hanbal itu adalah orang difabel. Karena satu mata istrinya itu tidak bisa melihat. Itu bagian dari hidup zuhud. Jadi tidak berfoya-foya dengan memiliki istri yang cantik. Nah itu kalau kita baca kitab I'anatul Talibin yang ditulis oleh Syaitan Dimyati, di dalam kitab Ihya itu juga ada makruh hukumnya kita ini memiliki istri yang sangat cantik. Oh, gitu ya. Makruh hukumnya itu ada di dalam, misalnya teksnya menyatakan wa yukrahu wa tukrahu bari'atul jamal, dimakruhkan menikahi perempuan yang sangat cantik. Ada dua kemungkinannya kata Syaitan Dimyati. Pertama, anta takabbar bi jamaliha. Perempuan itu akan sombong dengan kecantikannya. Yang kedua, kata Syaitan Dimyati, tamtaddal a'yunu biha, terlampau banyak mata yang menyaksikan istri kita yang cantik itu. Jadi kalau ingin, bagi yang jomblo ini yang belum punya istri, carilah istri yang tidak terlalu cantik. Itu bagian dari hidup sederhana itu, memiliki istri yang tidak cantik itu. Ini kalau ada pemirsa yang teman-teman yang menonton ini acara ini, bagian dari hidup zuhud itu adalah tidak memiliki istri yang sangat cantik. Istrinya para ulama, istrinya Nabi itu kan sebagian besar tidak cantik. Seperti Sauda misalnya. Istri Nabi yang cantik itu kan hanya dua, yaitu Sofia bintu Huyai dan Aisyah tentu saja. Sofia bintu Huyai itu anak dari seorang pendeta Yahudi besar, namanya Huyai bin Akhtub. Itu seorang pendeta Yahudi besar. Ini perempuan diperoleh oleh Nabi, diselamatkan oleh Nabi ketika terjadi perang Khaybar. Ini satu-satunya istri Nabi yang kecantikannya di atas rata-rata kan. Bahkan Aisyah sendiri, ini lagi musim lagu Aisyah ya. Aisyah sendiri sempat cemburu kepada Sofia bintu Huyai ini. Lalu Aisyah beberapa kali membuli Sofia dengan menyebut Sofia, hei anak keturunan Yahudi. Sofia keberatan terhadap sikap Aisyah itu. Lalu lapor kepada Nabi, wahai suamiku, aku sering dibuli oleh Aisyah sebagai anak keturunan Yahudi.
Lalu jawaban Nabi bagaimana? Nanti kalau kamu digituin lagi oleh Aisyah, jawab saja begini. Ini ada di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Al-Qurtubi. Kata si Sofia bintu Huyai, nanti kalau digituin lagi oleh Aisyah, jawab saja begini. Inna abi Musa wa ammi Harun wa zawji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, bapakku adalah Musa, pamanku Harun, dan suamiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah ini memang salah satu istri Nabi yang sangat pencemburu. Sama Khadijah yang sudah meninggal dunia saja, itu cemburu. Itu setiap kali adiknya Khadijah yang bernama Hala bintu Wailid datang ke rumah Nabi di Madinah, mengucapkan salam dari luar, itu Aisyah langsung terpelanjat. Karena Nabi setiap kali mendengar suara Hala itu berubah tuh sikapnya. Seperti mengingatkan dirinya pada kakaknya tuh, karena persis sama dengan suaranya Khadijah bintu Wailid. Kata Nabi, kamu kok begitu sih Aisyah? Kata Aisyah dijawab, orang sudah meninggal juga masih diingat-ingat. Janda juga kata Aisyah. Lalu dijawab oleh Nabi, wahai Aisyah, ingatkah kamu? Khadijah yang janda itu mendapati aku sebagai suaminya ketika aku masih jejaka. Dan engkau Aisyah yang gadis itu mendapati aku ketika aku sudah duda. Itu cara Nabi mengingatkan Aisyah. Nah mestinya begitu tuh suami-suami kalau mengingatkan istrinya. Tapi kan kita ini sebagai suami levelnya kan bukan Nabi. Jadi jangan lupa perempuan-perempuan di rumah itu tidak sedang menikahi seorang Nabi. Dan jangan lupa istri kita juga bukan Aisyah, bukan Khadijah. Diingatkan begitu saja sudah sadar tuh. Itu mungkin ya di jam. Masih lanjut, ada pertanyaan lagi? Lagi ya. Ini ada banyak Pak Kiai Moksid. Jadi satu aja. Saya ini ada berapa nih? Dari Yusril TTBN. Bagaimana membangun kesadaran pentingnya kesalehan sosial di tengah dominasi pemahaman kesalehan spiritual seperti yang banyak dibahas oleh Cak Nur, bahwa keimanan tidak boleh terpisah dengan kemanusiaan. Putus-putus tadi ya, diulangi lagi ya. Bagaimana membangun kesadaran pentingnya kesalehan sosial di tengah dominasi pemahaman kesalehan spiritual, bahwa keimanan tidak boleh terpisah dengan kemanusiaan seperti kata Cak Nur. Maksud saya, kesalehan spiritual dan kesalehan sosial itu tidak perlu diperhadapkan. Oh, iya. Kalau kita mengenali merdekanya Indonesia ini, itu kan juga atas perjuangan yang kita sebut sebagai tokoh-tokoh sufi kan. Sebagai orang-orang yang baik secara spiritual. Nah, makanya pejuang-pejuang kita itu kan orang-orang yang spiritualitasnya baik, tapi kerja-kerja sosialnya juga baik. Negara-negara di Timur Tengah ketika dulu di dalam masa penjajahan, seperti Maroko, Tunis, Aljazair, itu kan dimerdekakan oleh para ulama yang spiritualitasnya baik. Jadi orang yang spiritualitasnya baik tentu punya empati secara sosial. Hanya memang kita penting tahu dosisnya saja yang berbeda antara satu dengan yang lain. Orang yang spiritualitasnya baik misalnya, dia akan sibuk hanya mengajar. Misalnya kan. Orang yang spiritualitasnya baik hanya sibuk menyebarkan zakat. Orang yang spiritualitasnya baik, jadi kita bukan nabi. Kebaikan itu bisa kita cicil, tidak bisa kita rengkuh semuanya. Nggak ada orang yang saleh di dunia ini selain baginda Nabi. Salatnya bagus, zakatnya bagus, kepeduliannya terhadap lingkungan bagus, itu jarang sekali. Makanya orang kalau misalnya nih,
keistimewaan para ulama kita kan juga beda-beda. Ya. Biasanya orang, kecenderungan sekarang ini, orang itu kalau pesantrennya besar, kalau sekarang ini, kecenderungannya sekarang nggak alim. Punya santri 20.000 misalnya, itu kecenderungannya nggak alim. Kenapa begitu? Karena orang kalau santrinya banyak, kesempatan untuk mutalaahnya kan sedikit. Betul. Menjadi tidak bisa menulis. Nah, jadi dimaklumi juga tuh, kalau banyak ulama-ulama kita, bandingannya bukan dengan saya, tidak sedahsyat ulama-ulama di Timur Tengah. Iya. Syekhul Azhar itu kan tidak punya pesantren. Iya. Syekhul Azhar itu kan kayak rektor UIN, Kang Rozi. Iya, betul. Makanya kerja penelitian, kerja menulis buku, kerja mengajar itu digaji juga oleh negara, itu menjadi relatif bisa dilaksanakan semua. Tapi kan ulama-ulama di Timur Tengah itu punya keterbatasan, begitu ada konflik sosial, itu tidak bisa mengatasi. Coba perhatikan negara Yaman sekarang. Negeri para habaib itu. Ini negara berkecamuk, mungkin jatuh menjadi negara gagal. Itu tidak kekurangan ulama. Tapi kan nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah kita di Indonesia ini, ulamanya tidak sealim Wahb Az-Zuhaili, tidak sealim Yusuf Al-Qaradawi, tidak sealim Said Ramadan Al-Buti. Tapi ulama-ulama kita di Indonesia sangat intensif melakukan kerja-kerja kemanusiaan ke tengah masyarakat. Sehingga begitu ada suami istri berantem, kiai bisa menyelesaikan, tidak jatuh ke pengadilan. Ada konflik di tingkat RT, di tingkat kelurahan, desa, tingkat kecamatan, bisa diselesaikan. Itu memang ada plus minusnya. Persis itu seperti kata Nabi kan, ulama ummati ka'anbiya ibani Israel. Ulama-ulama umatku ini seperti nabi-nabi pada zaman Bani Israel. Ada yang bagus misalnya seperti Nabi Yusuf. Ini nabi tapi mengatasi persoalan pangan kan, ketahanan pangan. Itu tidak mengurusi agama tuh Nabi Yusuf. Orang yang spiritualitasnya bagus tidak memberi pengajian ke umat tapi mengurusi ketahanan pangan. Kan beda tuh. Makanya yang disebut sebagai ulama itu tentu saja tidak sesempit seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Karena tugas kenabian itu bukan hanya tugas mengajar tafsir, mengajar hadis, tapi tugas keulamaan seperti halnya tugas kenabian itu adalah melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Itu sebabnya yang dilakukan oleh baginda Nabi, bayangin tuh, puasa Ramadan itu bersamaan dengan perang Badar tuh. Itu kalau kita hidup hari itu, kita masih puasa, pilihannya tuh. Berpuasa, tapi tidak ikut perang Badar, atau ikut perang Badar, tapi tidak berpuasa. Kalau kita hidup hari itu kan selalu memilih satu dari dua. Tapi para sahabat yang bersama dengan Nabi itu memilih dua-duanya. Berpuasa Ramadan, dan berperang Badar. Itu makanya tongkrongan kayak kita ini memang pasnya tidak hidup sezaman dengan Nabi. Kalau kita hidup sezaman dengan Nabi, belum tentu kita menjadi bagian yang beriman pada Nabi. Bisa dibayangkan, luka belum sembuh, masih banyak yang terluka, ada yang kehilangan tangan, ada yang kehilangan kaki, menjadi difabel sebagai dampak dari peperangan. Tiba-tiba ada perintah untuk berperang. Itu kalau orang yang imannya tidak kuat, itu tidak mungkin berangkat. Itu di Madinah itu ada seorang sahabat, namanya Julaibib. Julaibib ini sahabat Nabi yang dikenal buruk tampangnya. Jadi kalau mencari laki-laki yang paling jelek sekota Madinah, itu Julaibib. Nah Julaibib ini berkali-kali mencari istri itu gagal. Nggak berhasil. Akhirnya Nabi menuntun Julaibib ini
mencarikan seorang perempuan yang dikenal paling cantik di kota Madinah. Akhirnya ketemu tuh. Nabi melamar sendiri kepada orang tuanya. Nabi melamar, kata Nabi, mau nggak anakmu saya kawinkan dengan laki-laki yang akhlaknya baik di kota Madinah ini. Enggak taunya yang dibawa oleh Nabi ini Julaibib, laki-laki yang dikenal paling jelek di kota Madinah. Karena tahu kayak begitu, nggak langsung jawab kan ayahnya. Kata ayahnya, wahai Nabi, nanya aja ke anaknya. Begitu nanya ke anaknya, si perempuan ini bertanya, ini keputusan Nabi atau permintaan Julaibib? Kata Nabi, ini keputusan saya. Maka kata si perempuan itu, tidak ada alasan lagi bagi saya untuk menolaknya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran maka lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak permintaan Nabi itu. Akhirnya dinikahkan oleh Nabi. Resepsinya jam 11 pernikahan terjadi. Jam 12 habis duhur ada pengumuman dari Nabi, seluruh laki-laki di kota Madinah berangkat menuju peperangan Khaybar. Tak terkecuali Julaibib. Jadi bahasa anak sekarang, Julaibib itu belum ngapa-ngapain tuh. Jam 12 sudah ada perintah untuk berangkat perang. Tapi karena Julaibib ini taat kepada Allah dan Rasulnya, belum ngapa-ngapain, dia berangkat. Apa yang terjadi? Dia menjadi korban dari peperangan ini. Jadi istrinya belum diapa-apain, istrinya tunduk kepada perintah Nabi. Kemudian Julaibib juga tidak kecewa, karena sepanjang hidupnya dia sudah minimal ditulis ada kisahnya, Julaibib pernah menikah dengan perempuan sangat cantik di kota Madinah. Kan nggak ada yang terluka kan, hatinya masing-masing. Itu cara Nabi mengatasi soal-soal begitu di tengah masyarakat. Nah, ini Kang Razi sudah berhasil begitu nggak di NCMS? Nah, ini sulit. Kita hanya menceramahkan tapi mengamalkannya ini yang sulit. Ya. Jadi walaupun level kita bukan nabi, bukan ulama, ya minimal standar yang paling minimal itu yang bisa kita lakukan. Kita yang punya ilmu, yang ngajar, yang punya uang, yang membantu orang yang tidak punya, apalagi musim corona kayak sekarang ini, betapa banyak orang kehilangan pekerjaan. Orang yang pada mulanya kelompok menengah sekarang menjadi miskin karena dirumahkan dan seterusnya. Jadi ini yang paling minimal aja yang kita lakukan sekarang ini. Oke, Kiai Moksid, saya kira waktunya juga sudah habis, sudah hampir jam 5. Melebihi batas, asik sekali. Terima kasih atas pencerahan sore ini, Kiai Moksid. Ini ada banyak sekali pertanyaan, tapi mohon maaf saya tidak bisa sampaikan ke Kiai Moksid karena waktunya sangat terbatas. Jadi mohon maaf teman-teman semuanya. Ini direkam nggak sih ini? Ini ada rekamannya. Saya pakai tangkapan layar di handphone yang lain. Nanti saya keep ke Kiai Moksid ya. Oke. Terima kasih sekali lagi atas tausiah dan pencerahan pada sore hari ini. Kita kembali lagi besok sore di jam 4, jam yang sama sampai jam 16, jam 4.40 besok dengan Pak Lukman Hakim Saifuddin. Pak Menak. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.